semuanya, selamat datang buat tiap pasang telinga yang telah meluangkan waktunya untuk memilih mendengarkan podcast atau podcast Karsa Cita. Selamat mendengar. Halo Sobat Kata, welcome back di podcast Karsa Cita, edisi Karsa Cita Internal episode 22. Hai, aku Hali yang akan nemenin Sobat Kata dalam beberapa menit ke depan nih. Nah, tapi kayaknya katanya itu kurang afdol kalau misalkan aku cuma sendiri. So, yuk kita kenalan sama partnerku yang super duper kece. Hai Kak Hanifah. Halo Hali, halo Sobat Kata. Pertama kali banget nih aku ngisi di podcast Karsa Cita. Kembali lagi di episode Katain. Aku Hanifah. Eits, kita nggak berdua aja loh guys. Waduh, emang ada siapa lagi sih Kak? Ada satu lagi nih, proudly present tamu kece kita. Welcome Kak Agi. Halo, hai semuanya. Halo Kak Hali dan Kak Hanifah. Dan juga Sobat Kata yang lagi dengerin podcast ini. By the way, aku perkenalan diri dulu ya. Aku juga bukan orang terkenal, jadi aku perkenalan dulu. Oke, aku nih mahasiswa di salah satu universitas di Indonesia. Dan jurusan aku manajemen. Dan aku ini juga seorang sosial media spesialis, freelancer gitu. Dan aku juga bikin konten games di YouTube dan TikTok namanya Hahadiki. Boleh di follow guys atau di subscribe. Oke, promosi dikit Kak. Oke, thank you for having me Kak Hali dan Kak Hanifah. Dan aku juga bagian dari tim Karsa Cita dan dari divisi sosial media. By the way, ngomong-ngomong kita bakalan ngomongin apa ya ini? Aku penasaran banget nih, kayaknya bakalan seru nih. Oke, halo Kak Agif. Wah, keren banget ya tamu kita hari ini dari divisi sosial media. Nah, kayaknya untuk bridging dulu kali ya, pemanasan. Aku pengen nanya nih ke Sobat Kata, kira-kira kita tuh sekarang ini lagi pada ngerasain gak sih? Kayaknya orang-orang lagi pada rame ya untuk upgrading personal branding mereka di sosial media. Kayak di Instagram, di LinkedIn. Aku tuh kalau setiap buka Instagram, khususnya story, itu ada aja setiap hari kayaknya temenku keterima di sana, keterima di sini, terus ikut lomba ini, itu. Pokoknya produktif banget gitu. Pada ngerasain gak sih orang-orang tuh kayak lagi pada upgrading personal branding mereka akhir-akhir ini? Iya bener banget, setuju aku sama kamu Hali. Apalagi di Instagram nih, baru aja tadi aku lihat storynya teman aku pada ikut pembekalan CPNS. Wah, aku juga pengen tuh kayak gitu dalam hati aku sih. Apalagi di era Gen Z saat ini ya, lagi rajin-rajinnya naikin personal branding. Mungkin gak hanya Gen Z juga kali ya, dari milenial juga mungkin lagi meningkatkan personal brandingnya nih Hali. Ya deh, kayaknya aku juga ngerasain hal-hal yang kayak Kak Hali dan Kak Hanifah rasain deh. Itu tuh sekarang tuh orang-orang di sosial media tuh pada keren-keren semua, kayak mereka tuh perfect banget hidupnya lah. Kayak kadang aku tuh sampai ada perasaan minder loh. Terus kita contoh aja kayak kita yang di umur kita ini aja umur 20-an kan rata-rata. Dan itu pada orang-orang yang di umur 20-an yang ada di sosial media itu yang kayak highlight, itu kebanyakan itu udah punya banyak prestasi lah, kuliah di luar negeri, punya kerja di top company, udah punya tabungan ratusan juta, miliaran, bahkan ada yang triliunan. Itu udah parah sih, udah prestasi, udah gila-gilaan lah. Aku kayak ngaca diri sendiri, kok aku ngerasa kayak gini-gini aja gitu, kayak kok mereka bisa, aku nggak bisa. Kayak kadang merasa minder banget gitu, kadang apa sih yang salah dari diri aku gitu. Aduh, bener banget lagi Kak Agif, aku relate banget sama ucapan kakak tadi. Jadi kayak malah ngerasa minder, terus kayak kok aku malah ada perasaan negatif ya ke diri sendiri. Bukannya harusnya malah termotivasi gitu ya, positif pikirannya, tapi malah ujung-ujungnya minder dan ngerasa gak berdaya gitu. Ngomongin soal minder, perasaan negatif, jadi ini nih Sobat Kata yang akan kita bedah lebih dalam lagi terkait topik kita hari ini, yaitu belajar menerima diri di tengah sorotan sosial media.
Oh my god, beneran relate banget lagi ya Sobat Kata. Nah, biar gak penasaran lagi, yuk kita dengerin episode kali ini sampai selesai biar kita bisa belajar bareng-bareng. Nah, jadi Kak Hanifa, Kak Agif, dan Sobat Kata, aku tuh ngerasa gejala-gejala tadi tuh ada kecenderungan ke arah self-bullying. Self-bullying itu kayak bullying tapi ke diri kita sendiri. Nah, aku baca dari resilienteducator.com kalau self-bullying itu sebagai bentuk intimidasi seseorang di mana kita tuh kadang mengkritik, meremehkan, atau melukai diri sendiri secara emosional atau fisikal. Di mana biasanya tuh self-bullying ini terjadi melalui pembicaraan yang negatif ke diri sendiri. Jadi kayak afirmasi negatif tuh selalu masuk. Kayak aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, aku minder, aku malu. Dan malah mengikuti standar-standar yang sebenarnya tuh udah nggak realistis di dunia seprogresif ini ya. Nah, siapa nih di sini yang suka kayak gitu? Mungkin secara nggak sadar tuh kita ngelakuin hal-hal itu tadi nggak sih? Oh, gitu ya. Aku baru tahu nih ada self bullying. Aku taunya bullying itu dari orang lain. Kalau dipikir-pikir ya juga ya, kalau kita tuh kadang ngerasa kayak gitu, kayak ngikutin standar yang sebenarnya itu kita semua juga tahu itu nggak realistis. Jadi kayak standarnya tuh kayak mungkin bisa tercapai, tapi kayak realistisannya itu kurang banget deh. Kayak misalnya yang aku sebutin tadi aja, itu ada yang dari umur 20 tahunan udah punya triliunan omongannya. Itu kan nggak realistis banget untuk semua orang gitu. Terus kalau misalnya kayak kita nggak bisa dapetinnya dan orang lain itu berhasil dapetinnya, jadi kita kayak ngerasa gini nggak sih, kayak oh aku tuh nggak berguna ya, atau aku sebodoh itu, atau aku nggak punya skill ya. Kita ngerasa kayak gitu nggak sih? Wah iya bener banget lagi Kak. Nah itu ternyata salah satu dampak buruk loh dari self-bullying itu sendiri Kak. Menurut artikel yang aku baca dari kumparan.com, dampaknya itu ya seperti mengalami kecemasan berlebihan, bahkan depresi, hingga pikiran untuk menyakiti diri sendiri yang udah dikatakan Hadi tadi. Kadang ya banyak orang yang nggak sadar sih kebiasaan ini tuh bisa berbahaya dan mengancam kesehatan mental. Selain berdampak pada kesehatan mental, self-bullying itu juga mempengaruhi hubungan sosial. Kayak kita itu kehilangan rasa percaya diri, terus cenderung untuk menarik diri dari interaksi sosial kayak gitu Kak. Padahal kan ya pencapaian orang lain itu harusnya bisa jadi motivasi sih untuk kita, biar suatu saat aku bisa kayak mereka kayak gitu sih, biar bisa grow up bareng-bareng gitu Kak. Wah, setuju banget nih Kak Hanifa. Dari yang kita anggap sepele, cuman ngelintas pikiran doang, aduh aku gak bisa, tapi ternyata aduh dampaknya gede juga ya buat diri kita sendiri. Nah, ternyata fenomena ini tuh aku baca-baca karena berakar pada teori perbandingan sosial, di mana kita tuh sering mengevaluasi harga diri kita sendiri dengan membandingkan kita dengan orang lain yang kelihatannya tuh lebih sukses daripada kita, atau kayak ngelihat orang-orang kok personal brandingnya kuat banget. Jadi aduh, self-bullying ini nih terjadi karena adanya perbandingan-perbandingan tadi. Oh, jadi emang berhubungan banget ya sama personal branding ini ya. Apalagi kayak kita lihat aja kan, contohnya yang spesifik aja ada Instagram. Itu tuh kan banyak banget orang yang sebenarnya tuh positif aja mau bagiin hasil pencapaian mereka, dan mereka nggak ada niat buat umbar-umbar apa atau apalah gitu, buat orang ngerendahin orang lain, tapi diri kita sendiri kan yang kayak toksik sama diri sendiri gitu. Sebenarnya kayak kita tuh harus biarin aja sih, nggak mereka mau gimana kan, mereka mau share achievement mereka, itu kan nggak masalah. Itu kan juga bentuk kesenangan mereka juga mau mengapresiasi diri mereka dengan pencapaian mereka gitu. Itu kan fine aja sebenarnya. Jadi kayaknya kita nih nggak harus bandingin ya, tapi kalau kita mau berusaha kayak mereka itu it's okay kalau kayak motivasi diri sendiri. Tapi kalau kayak kita jadi minder atau itu kayak lebih ke toxic yang self bullying tadi ya kayaknya.
Jadi tapi kayaknya sayangnya meski mungkin kebanyakan kita sebenarnya udah tahu itu nggak baik, tapi kalau ngomong doang kayaknya oh ya ini aku bisa gini, tapi kayaknya kalau kita bakalan eksekusinya atau prakteknya gitu bakalan susah banget kayaknya. Nah, bener banget Kak Agif. Jadi kayaknya kalau kita ngomong doang tuh gampang aja gitu loh. Aku bisa ini, aku bisa itu. Tapi ternyata pas eksekusinya, wah susah banget ya Sobat Kata. Nah, jadi personal branding ini nih emang yang ngebuat kadang keberhasilan orang tuh tampak lebih gampang dicapai gitu. Padahal kita nggak tahu struggle-nya orang itu gimana, perasaan orang itu gimana. Siapa tahu mereka juga pernah ngerasain self-bullying yang sama kan. Jadi kayaknya memang harus dikurang-kurangin nih, ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain karena emang startnya aja tuh udah beda. Iya bener banget, aku setuju sama Hali dan Kak Agif tadi. Dan ternyata yang udah Kak Agif bilang tuh ya, ternyata self-bullying itu berhubungan banget sama personal branding ya, itu bener banget sih. Kita kayak dikenal gitu loh istilahnya, kayak sebagai apa, pokoknya yang melekat di diri kita itu apa gitu loh sebutannya. Kayak intermezzo dikit ya, aku dulu tuh zaman sekolah sampai kuliah itu dikenal yang bisa baca puisi sama mendongeng gitu. Kayak melekat aja gitu loh. Misalnya ada yang tanya dari kelas sebelah, oh ini yang Hanifa bisa baca puisi gitu, oh ini Hanifa yang bisa mendongeng, kayak gitu sih. Itu sebutannya kayak melekat gitu loh. Jadi menurut aku untuk menjaga atau membangun personal branding itu penting banget ya, apalagi kalau udah masuk dunia kerja kayak sekarang. Karena balik lagi itu tadi, personal branding itu merupakan proses pembentukan citra diri di mata orang lain terhadap aspek yang dimiliki seseorang. Nah, Kak Agif, dari Kak Agus sendiri nih, gimana sih caranya branding diri atau mempertahankan personal branding diri dari Kak Agif biar tetap positif? Oke, Kayaknya kayak ini pertanyaannya menarik nih. Biar tetap positif ya, ada tanda kutip positifnya. Jadi kalau gini, aku kan sosial media spesialis dan juga freelance gitu. Kalau dan semua orang ingin terlihat baik dan positif di depan orang lain. Sebenarnya itu fine aja, dan kalau dari aku sendiri cara untuk mempertahankan personal branding itu kayak gini. eh Personal branding itu sendiri kalau bagi aku pribadi ya, itu bukan berarti membuat diri kita berpura-pura menjadi orang lain. Tapi namanya aja personal gitu kan, kayak jadi personal, bukan orang lain gitu, bukan imitasi orang lain. Jadi ya kita sendiri, semua orang itu unik. Jadi bikinlah personal branding yang diri kita sendiri, ya kita tunjukin aja kayak apa adanya diri kita, dan love yourself, just be yourself, sama kembangin diri kita menjadi lebih baik. Kalau misalnya kita kurang baik, merasa kurang baik, ya kita tunjukin biar kita menjadi lebih baik ke depannya. Itu juga termasuk personal branding loh. Dari kurang baik menjadi lebih baik, itu juga bagus personal branding kan. Banyak tuh konten-konten yang kayak dari sebelumnya kayak gini, sekarang lebih kayak gini, kayak gitu-gitu, zero to hero lah gitu. Jadi jangan kita kayak misalnya kayak biar pengen kelihatan biar kelihatan bagus nih di sosial media. Kan banyak tuh yang misalnya contohnya kayak gini, kayak rajin olahraga nih, kita mau kelihatan rajin olahraga. Terus nanti kita pergi misalnya lari lari ke spot lari atau ke gym atau tempat-tempat kayak gitu. Terus kita foto, terus kita post deh. Dan itu nanti habis kita post itu kita malahan duduk-duduk aja dan main HP doang. Itu menurut aku salah banget konsep personal branding di sosial medianya. Soalnya itu nggak bakalan kembangin diri kamu kemana-mana, dan orang juga nanti bakalan tahu kamu aslinya kayak gimana, dan itu bukan arti dari personal branding yang menurut aku sendiri ya. Itu kalau personal branding menurut aku jadi kayak apa yang kita kasih ke sosial media, ya itu apa adanya, karena itu personal gitu. Dan by the way kan aku juga mention tadi kayak aku juga punya TikTok sama YouTube. Dan itu kontennya itu kayak streaming game
gitu streaming game dan main game atau review game. Jadi kayak kayak keba dan kebanyakan apa kayak biasa-biasa kalian lihat deh bedanya itu kan kebanyakan yang namanya gamers ya di Indo terutama dan aku sorry to say kebanyakan itu tuh toxic ya gamers tuh dan banyak kata-kata kasar dan padahal mereka tahu audiens mereka itu yang banyak nonton anak-anak di bawah umur dan itu menurut aku kurang deh. Jadi jangan jadi buruk mentang biar mendapatkan engagement dan views yang tinggi kalian kan menghalalkan segala cara gitu. Jangan kalian terbawa arus, jadilah pribadi yang tetap positif gitu. Tentu kalian boleh ikutin tren dan itu aku pun di sosmed juga ya pasti kan ikutin tren, kalau nggak naik kan engagement dan sebagainya, tapi ya jangan hilangkan nilai-nilai moral dan sebagainya manusiawi lah gitu, apa beretika dan biar terus aku juga sebisa mungkin tidak self bullying ke diri aku sendiri karena kan gini, aku juga bikin konten dan kalau bikin konten kita pasti bandingin dari orang lain kan. Orang lain kenapa bisa viral dan kayak aku aja dari konten pertama itu nggak banyak viewsnya dan orang ada yang baru pertama kali bikin konten dan bikin video itu udah viral gitu. Jadi kayak kadang-kadang ada ngerasa juga sih, ada kayak ngerasa ya gimana sih, apa aku coba toxic juga nggak ya, tapi aku kayak nahan gitu biar tetap positif gitu. Kayak itu tuh kita bakalan influence orang loh, jadi kalau orangnya bakalan kayak gitu seumur hidupnya, kita coba bayangin deh kayak misalnya kita bikin konten satu yang toxic dan itu viral dan banyak anak-anak yang nonton dan itu bakalan berapa ribu atau berapa juta atau berapa ratus atau anak yang bakalan mengikuti cara kita kayak gitu. Aku itu pikir biar aku tetap positif sih konten-konten yang aku bikin. Jadi menurut aku intinya be yourself aja, personal branding itu, dan selalu positif. Dan meskipun aku tahu nggak bakalan bisa semua di sosmed itu positif semuanya, tapi kita coba menjadi orang yang selalu positif dan itu nggak asal nggak merugikan orang lain dan nggak buruk. Kontennya silahkan bikin personal branding ala kalian yang positif. Tapi aku juga kadang tetap ngerasa minder juga sih dengan pencapaian orang yang cuma mungkin dalam beberapa minggu atau beberapa hari itu udah bisa dapat followers ribuan atau ratusan ribu. Ya kayaknya itu manusiawi deh kayaknya. Wah, makasih banyak loh Kak udah sharing pengalaman selama ini membangun personal branding Kak Agif secara positif gitu ya. Nah, dicatat baik-baik tuh Sobat Kata, kalau intinya adalah be yourself, karena emang cuman kita sendiri yang tahu sama kapasitas diri kita. Jadi nggak perlu tuh ngikutin trending-trending yang sekiranya tuh nggak bermoral atau yang kurang baik lah untuk diri kita sendiri gitu. Nah, aku tuh juga tanpa disadari sering tuh ngalamin kayak Kak Agif ya, walaupun kita udah berusaha positif, tapi ujung-ujungnya kita juga kadang minder. Nah, sebenarnya Sobat Kata, kalau pernah ngalamin itu tuh hal yang wajar. Jadi Sobat Kata nggak perlu keras sama diri sendiri. Nah, itu tadi, ada asalnya nih, kita nggak boleh yang namanya keras sama diri kita sendiri, karena kita tuh tanpa disadari tuh kita juga sama-sama capek pasti dalam diri kita kan. Nah, makanya itu kita harus bisa tetap positif dan terus berkembang sesuai kemampuan kita. Iya bener banget tuh Hali. Kadang aku juga mikir, kenapa sih aku kok mikir kayak gitu ya? Kenapa aku tuh sering gitu loh ngebanding-bandingin sama orang lain? Padahal ya
nggak harusnya kayak gitu loh, boleh tapi jangan sering sih. Terus menurut aku belajar dan berusaha untuk menerima ya, lebih tepatnya mencintai diri sendiri. Karena kan kita yang tahu gitu loh kurangnya dan kelebihan diri kita tuh apa, terus maunya kita tuh gimana. Bener kata Hali tadi, jadi jangan keras sama diri sendiri. Dengan mencintai dan menghargai diri sendiri, kita tuh dapat membangun kesehatan mental yang lebih baik dan lebih siap menghadapi tantangan hidup. Kak Agif, aku jadi penasaran nih, pernah nggak sih Kak Agif ngerasa kayak kurang percaya diri gitu loh? Atau sesekali ini sering membandingkan diri sendiri sama statement yang udah Kak Agif beri tadi? Oke, dari tadi pertanyaannya keren-keren ya. Gini, aku apa gini deh. Aku bisa bikin buku nih kalau mau bahas tentang ini, kayak buku ratusan lembar gitu. Kayak, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Jadi kita em, ringkas saja, ya, sinopsis saja. Oke, gini. Tentu sebagai orang yang banyak kekurangan dan aku jujur banyak kekurangan banget, tapi aku juga ada pengalaman pribadi juga. Kayak aku tuh pernah 2 kali gagal UTBK, kayak 2 kali berturut-turut gagal UTBK, dan aku keluar dari univ pertama karena aku sakit gitulah. Jadi kayak gitu. Jadi aku ketinggalan banget nih sama teman-teman seangkatan aku, dalam segi pendidikan formal. Dan itu kayak aku beberapa tahun tuh kayak ngerasa nggak berguna banget lah, kayak nyalahin keadaan dan sebagainya. Kayak ini kok aku doang yang kayak gini, kok aku bahkan sempet kayak nyalahin Tuhan loh. Kayak itu kan udah toksik banget ya, kayak kenapa Tuhan kayak gini kayak aku, kenapa orang lain kayak gitu. Eh, tapi ya kayak seiring berjalannya waktu, aku jadi apa, kepikiran gini, kayak nggak ada gunanya kita ngeratapi terus menerus menyalahin keadaan atau nyalahin orang lain. Itu tuh sama kayak nggak ada artinya gitu. Jadi aku mulai berbenah diri, aku bangkit, aku kayak banyak ikutan. Kayak kalau aku misalnya nggak bisa pendidikan formal, aku cari bootcamp, aku cari eh, kursus-kursus, banyak latihan skill-skill sana sini, yang biar nanti aku mungkin setidaknya nggak beda-beda jauh lah sama teman aku nanti. Terus kayak gini, aku juga ada baca buku, lebih tepatnya sedang baca buku sih. Buku ini judulnya itu The Let Them Theory. Itu tuh karya Mel Robbins. Itu bukunya tuh kayak tentang kayak biarin orang mau ngapain dan jangan bandingin diri kita sama orang lain, karena mereka itu hidup ya untuk mereka dan bukan untuk kita gitu loh. Eh, dan apapun yang mereka lakukan jangan bandingin ke kita, dan jangan bikin apapun kayak kita bilang tadi standar gitu, standar sosmed itu tuh jadi hal yang buruk. Kayak kita misalnya, teman kita pergi main, terus ngepost di sosmed tapi ngajak kita nih, ya itu biarin aja mereka gitu. Jangan kayak kita nggak diajak ya, kita salah apa ya, itu jangan gitu. Kayak let them gitu, biarin aja mereka gitu. Karena itu dari buku itu yang aku baca, itu bakalan ngaruh banget efeknya, dan besar banget efeknya ke kehidupan kita dan karir kita, mau apapun itu, atau mental health dan sebagainya. Kalau kalau kita itu tuh mau maksa gitu buat harus sesuai kayak standar bagi orang lain dan ngikuti kemauan orang, kayak people pleaser gitu. Oke, kayak self bullying ini kan biasa juga karena ekspektasi orang yang ada di kita, atau pikiran kita sendiri yang nggak realistis gitu, yang ngerasa kenapa orang lain bisa kita enggak, padahal sebenarnya kita bisa, tapi mungkin jalannya berbeda karena setiap manusia itu unik kan, jadi bakalan beda-beda caranya untuk mendapatkan kesuksesan mereka masing-masing gitu loh.
Nah, bener banget nih kata Kak Agif tadi. Wah, Sobat Kata, ternyata ada teorinya loh tentang The Social Ecological Model menurut Ort dan Robbins tahun 2014 serta Swearer DKK tahun 2009 nih. Dimana teorinya itu menyebutkan bahwa untuk memahami self-bullying ini, kita bisa ngeliat nih gimana perilaku individu itu dibentuk dari faktor-faktor yang cukup rumit gitu. Dan ada berbagai tingkatannya. Maksudnya gimana sih? Jadi misalkan di tingkat pertama atau tingkat individu namanya, sifat-sifat kita tuh kayak harga diri, terus persepsi diri ini itu tuh mainin peran penting dalam kita menentukan gimana sih sebenarnya orang tuh menanggapi perbandingan dan kritik-kritik sosial yang ada di lingkungannya. Nah, kira-kira menurut Kak Agif gimana nih? Wah, menurut aku sih bener banget ya. Kata kakak tadi, yang harga diri itu bener banget gak sih? Kayak aku juga mikirnya kita terlalu keras sama diri sendiri sampai akhirnya kita malah self-bullying gitu. Karena kayak memikirkan tentang harga diri sebagai manusia gitu kan. Tapi kayak yang aku bilang tadi, kayak biarin orang lakuin apapun yang mereka mau apapun itu, dan itu kan nggak ngerusak harga diri kita gitu loh. Kita fokus mengontrol apa yang bisa kontrol, yaitu diri kita sendiri. Kita nggak bisa ngontrol gimana orang lain berpikir, gimana orang lain bertindak dan lain-lain itu cuma kita kayak cuma bisa ngasih saran dan arahan kayak gitu kan, tapi keputusan itu at the end tetap di tangan mereka. Jadi kayak kita ya bikin juga keputusan yang kita sendiri gitu loh, di tangan kita. Kayak keputusan itu di tangan kita sendiri. Jadi jangan biarin orang ngerusak hidup kita dengan kita kayak self bullying tadi. Yang nentuin kita itu mau bakalan sukses ke depan atau enggak itu cuma diri kita, nggak bakalan mungkin orang lain bisa. Soalnya semua keputusan itu ada sama kita yang pegang kontrol diri kita sendiri. Kayak contohnya aja nih, kayak bangun aja deh. Kalau misalnya kayak gimana pun sebenarnya orang tua kamu nyuruh bangun atau alarm kayak nyuruh kamu bangun, itu kamu kalau nggak ada niatan bangun ya bakalan bablas juga kan, Jadi itu ya kita sendiri kontrol. Kalau misalnya kamu bangun karena orang tua kamu bangunin, ya mungkin kamu ada efek orang tuanya, tapi misalnya kamu kayak mikir ini orang tua kayak sebel gitu nggak sih dibangunin gitu kan, jadi ya udah deh bangun biar nggak berisik. Itu kan kamu sendiri kan yang mutusin kayak gitu, bukan orang lain. Jadi ya itu semua itu tergantung diri kita sendiri. Jangan pernah salahin kayak kondisi lah, lingkungan lah, orang lain lah, atau apapun itu deh. Ya intinya kayak gini deh, ya never give up kayak gitu sih intinya. Bener-bener Kak Agif. Jadi kalau di tingkat individu tuh emang bener yang pegang kontrol untuk diri kita sendiri ya emang kita sendiri gitu loh. Jangan biarin lingkungan lain itu mempengaruhi pilihan kita dan kontrol kita. Nah, terus selanjutnya nih ada tingkat kedua, yaitu pengaruh interpersonal, dimana kayak harapan keluarga, terus hubungan sama teman, dan jaringan sosial juga. Sebenarnya tuh ini tuh bisa jadi positif, tapi malah bisa jadi negatif juga, karena kita tuh ngerendam atau memperburuk perasaan kita karena kita ngerasa nggak mampu memenuhi harapan-harapan tadi gitu. Terus yang ketiga, di tingkat masyarakat atau norma budaya yang lebih luas gitu. Jadi ini tuh kayak secara tidak langsung menekankan pencapaian dan kesuksesan kita melalui pencitraan diri tadi, yaitu yang personal branding yang kata Kak Agif bilang kalau sebenarnya orang-orang itu hanya ingin membagi pencapaian mereka, tapi kitanya sendiri yang malah negatif ke diri sendiri dan toksik ke diri sendiri gitu. Nah, tapi secara nggak langsung tuh malah menciptakan lingkungan yang
ngebanding-bandingin terus deh jadinya gitu. Itu tuh ya udah normal aja. Jadi tingkatan-tingkatan yang udah disebutin tadi tuh, that's why kita tuh jadi nggak suka ke diri sendiri gitu, sobat kata. Iya, aku setuju sih. Boleh ngebanding-bandingin diri sendiri sama orang lain, tapi ya sesekali aja gitu loh. Nah, dari statementnya Haldi tadi, menurut Kak Agif, apakah Indonesia udah aware itu menanggapi kasus self-bullying? Nggak usah jauh-jauh deh, mungkin lingkup kecil aja Kak, kayak diri sendiri atau teman kita sendiri bahkan. Apakah sudah melek ya istilahnya mengenai pentingnya atau dampak self-bullying itu sendiri? Oh, kalau menurut aku belum banget, kayak itu masih jauh-jauh banget. Karena kalau sekitar aku aja deh, kayak yang kayak Kak Anifa bilang tadi, kayak itu tuh mereka belum sadar, kayak mereka tuh anggap itu hal yang nggak apa-apa asalkan orang lain nggak rugi. Dan kita tahu sendiri di Indonesia kalau masalah kayak mental health, self bullying atau apapun itu kayak dianggap lemah lah intinya gitu di Indonesia. Dan itu masih orang di Indonesia itu masih pada belum terlalu aware tentang hal-hal seperti itu. Dan menurut aku itu salah banget sih, apalagi kayak yang terpenting kan kayak kita itu tuh cintai diri sendiri dulu kan, kayak cintai diri sendiri dulu. Kayak misalnya gini, orang Indonesia itu kebanyakan suka nggak apa-apa dia menyakiti diri mereka sendiri, tapi kalau mereka rugiin orang lain kayaknya mereka tuh baru deh kayak kena gitu, kayak oh nggak usah deh kalau kerugiin orang lain. Yang padahal yang terpenting itu kan yang kayak aku bilang itu tadi, itu tuh paling penting tuh cintai diri sendiri terlebih dahulu kan. Karena kalau kita nggak bisa cintai diri kita sendiri, gimana caranya kita bisa cintai orang lain? Kita aja nggak tahu loh gimana cara cintai diri sendiri. Terus gimana dong kita cintai orang lain yang jelas-jelas tuh orang lain gitu Pak, gitu, paham gak sih? Kayak jadi ya di Indonesia nih menurut aku masih jauh banget dari kata aware tentang self bullying. Karena konsep kebanyakan orang Indonesia menurut aku itu atau nggak usah deh Indonesia, lebih tepatnya lingkungan aku ya, itu people pleasure banget. Oh iya. Nah, kayak gitu tuh sobat kata, harus cintai diri sendiri terlebih dahulu ya. Gimana kita bisa mencintai orang lain kalau kita nggak bisa cinta diri kita sendiri kayak gitu. Nah, maka dari itu sobat kata, untuk mengatasi self-bullying di Indonesia, menurut aku tuh perlu ada upaya gitu loh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental dan bagaimana cara untuk mengidentifikasikannya. Kalau dari aku, bisa dari hal kecil aja, kayak membuat lebih banyak layanan kesehatan mental yang terjangkau dan mudah diakses, terus mengkampanyekan pentingnya mencintai diri sendiri, stop self-bullying, terus bikin poster yang menarik gitu, yang enak dipandang, enak dibaca. Aku yakin kok anak-anak Gen Z itu udah pinter-pinter banget ya desain grafisnya, jadi bisa nih bikin poster kampanye kayak gitu. Nah, terus dengan menanamkan pikiran positif untuk diri sendiri, itu bisa menjadi kunci awal loh untuk mengurangi self-bullying. Aku pribadi juga masih belajar sih, kayak mendoktrin diri aku sendiri dengan kata-kata, ayo kamu itu pasti bisa, kamu itu hebat loh, kamu suatu saat bisa kayak orang itu misalnya ya. Tapi itu beneran manjur banget loh Kak, jadi mulai ngerasa lebih percaya diri. Jadi dengan menanamkan pikiran tersebut dapat membantu kita untuk lebih percaya diri, seperti itu. Wah, makasih banyak loh Kak Hanifa buat caranya. Nah, aku juga sempat baca-baca nih sobat kata dari beberapa jurnal. Kita tuh harus bisa menumbuhkan kesadaran kalau kita tuh harus sama-sama membantu diri kita sendiri untuk bisa lebih menghargai dan mencintai gitu. Dengan kita ngebantu diri kita sendiri untuk mengenali nih pola-pola dalam hidup kita, itu tuh bisa mengeluarkan pikiran-pikiran negatif atau mengeluarkan hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Itu tuh bisa banget dikeluarkan dari kesadaran yang udah kita tumbuhkan. Nah, caranya biasanya tuh ada kayak teknik
journaling gitu ya. Kalau misalkan sobat kata tahu, di sosial media itu udah banyak banget cara-cara, orang-orang kasih cara journaling gimana setiap hari, dan itu tuh bisa banget dicoba. Terus yang kedua, ada bikin refleksi diri gitu ya, untuk kita ngerefleksiin nih kira-kira kita tuh kurangnya di mana, kita lebihnya di mana. Nah, kalau cara aku sendiri sih biasanya itu take a break, karena aku mencoba untuk ngeperhatiin sebenarnya apa sih yang aku punya sekarang, apa yang aku udah capai sekarang, dan aku tuh coba mensyukurinya gitu. Dan itu jujur sobat kata ngaruh banget loh di aku. Jadi bisa banget dicoba. Aku tuh jadi punya pikiran yang lebih positif pas ngelihat orang-orang di sosial media tuh makin-makin keren ya. Kayak secara nggak langsung tuh ngomong, ih dia keren banget ya, atau kayak, ih oh my god, kayak gitu aku emang harus coba mulai deh biar bisa kayak dia gitu. Jadi kayak afirmasi positif lah ke diri sendiri. Kalau dari Kak Agif gitu, ada tips lain gak sih? Atau kayak pas kakak lagi ngerasa nih bullying ini tuh kayak mulai muncul nih, pikiran-pikiran toksik tuh mulai muncul. Kira-kira ada nggak triknya kayak aku tadi, atau mungkin kayak kata-kata ajaib yang Kak Agif selalu lontarkan ketika ada pikiran-pikiran toksik gitu? Oke, kayaknya aku nggak beda-beda jauh deh kayak yang disampaikan tadi. Aku mungkin bedanya aku bakalan ingat nih kayak misalnya apa aja pencapaian-pencapaian aku selama ini. Dan kalaupun misalnya kita ngerasa nggak ada apapun yang pernah dicapai, kita kayak bisa mikir kayak gini, kita hebat loh bisa sampai sejauh ini meski tanpa ada pencapaian yang dianggap orang gitu, tanda kutip dianggap orang ya, tapi aku tetap bertahan sampai saat ini gitu. Itu tuh sendiri udah keren banget menurut aku. Jadi kayak manifesting gitu nggak sih, manifesting, self manifesting ke diri sendiri gitu kayak yang dibilang tadi. Sama kalau kata-kata ajaib ya, kalau kata-kata ajaib aku misalnya gini, kalau aku misalnya ada hal yang di sosmed itu atau sesuatu lah, mungkin kita general aja ya. Ya kalau sesuatu yang misalnya bakalan bikin aku self bullying, aku bakalan bikin aja di tangan tuh aku tulis it's gonna be okay. Jadi kayak it's gonna be okay, ini bakalan baik-baik aja ke depannya gitu. Kayak gitu sih paling-paling kalau dari aku. Iya, menarik banget tuh Kak Agif. Untuk sobat kata bisa banget ya itu dicoba ya. Kalau aku sama Hali tadi kan apa ya istilahnya tuh kayak mendoktrin diri sendiri gitu loh dengan pikiran dan afirmasi positif untuk mengurangi tindakan self bullying. Dan kalau dari Kak Agif juga demikian. Karena kan ya cara orang itu beda-beda gitu loh untuk menanggapi hal ini. Mungkin ada yang juga menyalurkannya ke hal positif lain seperti mengasah hobi, ikut kegiatan volunteer, juga kayak Kak Agif tadi. Terus hal ini tuh bisa membuat kita untuk lebih percaya diri. Nggak hanya itu aja loh. Kalau dari aku tuh misalnya ada temen ya yang nyeletuk gini, kamu udah hebat banget loh hari ini, tadi itu MC-nya misalnya kayak gitu. Itu juga menurut aku suatu afirmasi positif ya untuk lebih percaya diri, untuk buat aku lebih percaya diri gitu sih. Nah, bener juga tuh Kak, kayak secara nggak langsung kalau orang itu ada yang apresiasi kita tuh jadi kayak, oh my god, rasanya terharu juga ya, ternyata usaha kita tuh nggak sia-sia, dan kita makin mensyukuri apa yang udah kita punya hari ini. Aduh, ternyata sobat kata nggak kerasa banget ya. Tadi tuh kita dari awal udah kenalan dan bahas tentang masalah yang relate banget nih ya sama kita yang hidupnya tuh 24/7 gitu ya di sosial media. Iya bener banget lagi. Kali perasaan baru beberapa menit deh, udah mau selesai aja. Ternyata dari sikap tidak percaya diri kita itu dampaknya besar banget ya yang udah kita bahas tadi. Malah bisa menyerang kesehatan mental juga. Sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain, lama-lama kalau dirasa tuh capek juga ya ternyata. Ngapain gitu loh mikirin kayak gitu. Nah maka dari itu kita juga kudu punya personal branding yang bisa membantu kita berproses membentuk citra diri di mata orang lain terhadap aspek yang dimiliki oleh orang lain. Hal tersebut bisa jadi investasi loh dalam diri sendiri yang membuka pintu untuk peluang lebih besar. Nah, sobat kata,
teruslah berkembang dan pertahankan integritas kita, dan kalian akan memanen hasil yang luar biasa. Kuncinya yaitu tadi, jangan biarkan ketakutan menghalangi potensi yang kita miliki. Belajar untuk tumbuh dari kesalahan dan fokus pada hal positif dalam diri kita. Oke, nah Sobat Kata, aku Hali, sekarang aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Sobat Kata yang udah bersedia dengerin episode Katain kali ini. Semoga dengan ini tuh kita bisa belajar bareng-bareng sama-sama ya, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Coba untuk take a break, karena pikirin aja kalau semua orang itu startnya masing-masing. Jadi kita nikmati nih progresnya sampai ke garis finish nanti. Setuju. Terima kasih buat Sobat Kata yang udah dengerin Kata yang kali ini. Oh iya, tips-tips tadi dari Hali, dari Kak Agif, dari aku mungkin bisa kalian terapkan juga loh. Barangkali ampuh untuk kalian yang masih minder, yang masih kurang percaya diri. Oke, aku juga terima kasih banget nih sama Kak Hanifa dan Kak Hali yang udah kasih aku kesempatan buat ikutan podcast nih, Kak. Aku seru banget deh ini nih. Oh, jangan kapok ya undang aku. Di sini aku belajar banyak hal banget dan aku harap teman-teman juga yang dengerin bisa dapat sesuatu dan bisa bermanfaat dari yang kita obrolin bersama ya kan, Kak? Bener banget dong Kak Agif. So, aku sama Kak Hanifa mau ngucapin terima kasih banyak nih untuk Kak Agif yang udah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing ke kita dan ngasih kita pelajaran juga nih ya. Dan buat Sobat Kata, jangan lupa untuk sharing episode podcast kali ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan. Dan jangan lupa juga untuk dengerin episode keren podcast lainnya dengan segala informasi yang pastinya gak kalah menarik. Selalu dukung Karsa Cita dengan follow @karsacita di Instagram, Spotify, dan YouTube ya Sobat Kata. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mendengar. Hai, terima kasih sudah dengarkan edisi podcast kali ini. Jangan lupa cek varian podcast lainnya juga ya.